banyak media memberitakan tentang HAARP. Bahkan disebut-sebut HAARP adalah senjata yang membuat tsunami seperti di Aceh dan Palu belakangan ini. Benarkah HAARP sudah bisa digunakan? Mari kita investigasi. Kita harus lebih spesifik. Pertama, bedakan antara modifikasi cuaca atau geoengineering dengan senjata cuaca atau weather weapons. Itu dua hal yang berbeda. Kalau modifikasi cuaca seperti bikin hujan buatan, itu sudah bisa dilakukan sejak lama. Teknologinya tidak terlalu rumit. Kedua, bahwa teknologi modifikasi cuaca itu kemudian dikembangkan jadi senjata juga sudah pasti. Militer memang kerjaannya seperti itu. Ketiga, dalam skala lab memang terbukti metode HAARP kalau ditembakkan ke atas secara masif bisa membuat cuaca ekstrim, yaitu perubahan atmosfer secara drastis yang mengakibatkan angin topan, hujan deras, dan banjir. Kalau ditembakkan ke tanah, jika diterapkan dalam skala besar memang bisa membuat gempa. Kalau ditembakkan ke air dalam skala besar, bisa membuat air bergelombang seperti tsunami. Tapi, apakah teknologinya sudah bisa digunakan dalam skala nyata? Belum tentu. Kenapa? Karena untuk merubah atmosfer yang begitu besar dan luas, dibutuhkan energi yang sangat besar. Saya tidak yakin mereka sudah punya pembangkit energi yang begitu canggih. Coba simak baik-baik apa yang dikatakan oleh Profesor Michio Kaku tadi. Saya melihat ada hal prinsip yang sangat bertentangan dari pernyataan Profesor Kaku itu. We physicists are firing trillion-watt lasers into the sky to actually precipitate rain clouds and actually bring down lightning bolts. Kedengarannya keren, tapi tak sesuai dengan fakta teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan selama ini. Merekayasa awan-awan hujan tak pernah dilakukan dengan laser. Apalagi bola-bola halilintar tak pernah dilakukan dengan laser. Saya curiga Profesor Michio Kaku menyebut laser triliunan watt karena berita-berita saintis Jepang yang mengklaim bisa menembakkan laser 2000 triliun watt. Harap dicatat, itu cuma klaim yang dikutip oleh media-media. Tak ada yang benar-benar menyaksikan. Dan harap dicatat, laser 2000 triliun watt itu pun katanya cuma bisa selama 1 per triliun detik. Bayangkan, 1 detik dibagi 1 triliun. Entah bagaimana bentuknya itu laser dan bagaimana cara mengukurnya. Sudah pasti, mengukurnya berdasarkan asumsi di atas asumsi. Ini Profesor Michio Kaku, saintis elit, kelihatannya ngawur. Sengaja kasih informasi yang tak sesuai dengan fakta, supaya kelihatannya keren. Nembak laser triliunan watt, padahal cuma bisa 1 per triliun detik. Dan bukan buat bikin hujan maupun halilintar. What is the European Union? Because we're seeing the beginnings of a Type 1 economy. Huge planetary trading blocks are the beginnings of a Type 1 economy. There's also going to be a Type 1 culture and a Type 1 political system as well. Some people don't want it. They fear this transition. These are the terrorists. Sebaliknya, teknologi HAARP itu memodifikasi cuaca dengan gelombang suara ELF, bukan laser. Coba kita simak penjelasan tentang teknologi HAARP ini. The amount of energy we're talking about here is 3.6 million watts. To give you an idea of what that is, the largest legal AM radio station in North America is 50,000 watts. HAARP is 72,000 50,000 watt radio stations. Kedengarannya keren, 3,6 juta watt atau 3,6 megawatt. Kalau dibandingkan dengan antena radio, ya memang besar. Tapi, untuk ukuran daya yang mampu merubah kondisi atmosfer, 3,6 megawatt itu masih jauh dari triliunan watt yang dibutuhkan. Bahkan untuk ukuran pembangkit listrik biasa pun 3,6 megawatt itu kecil sekali. Coba kita investigasi seberapa besar daya yang mampu dihasilkan oleh pembangkit listrik yang ada di dunia saat ini. Bagi yang belum paham, daya itu ukurannya adalah watt. Coba Anda riset berapa kekuatan pembangkit terbesar di dunia ini.
Ini adalah studi yang dibuat oleh British Gas. Pembangkit listrik dengan daya terbesar di dunia adalah di Three Gorges Dam, China. Kapasitasnya 22.500 megawatt alias 22,5 triliun watt. Ini baru powerful. Sumber dayanya apa? Hydro alias air. Hanya air yang jumlahnya sedemikian banyak yang bisa membangkitkan daya sedemikian besar. Pembangkit kedua terkuat di dunia, Itaipu Dam di Brazil dan Paraguay, 14 triliun watt. Sumber dayanya apa? Air juga. Pembangkit ketiga, keempat, dan kelima terkuat di dunia, semuanya menggunakan sumber daya air. Baru pembangkit keenam terkuat di dunia yang sumber dayanya bukan air, Kashiwazaki Kariwa di Jepang. Sumber dayanya nuklir, 7,9 triliun watt. Intinya apa? Dibutuhkan upaya yang sangat besar untuk membuat daya triliunan watt. Fasilitasnya saja sebesar itu. Untuk membangkitkan daya 7,9 triliun watt, dibutuhkan reaktor nuklir seluas 4,2 km persegi. Antena-antena radio HARP itu cuma 3,6 megawatt. Butuh 1000 kali lebih besar untuk menciptakan daya triliun watt seperti yang disebut Profesor Michio Kaku tadi. Secara teori, memang bisa saja menembakkan ILF secara masif untuk merubah atmosfer secara drastis. Pertanyaannya, seberapa besar energi yang dibutuhkan dan dari mana energi itu didapat? Di mana pembangkit listriknya? Di internet juga banyak beredar berita bahwa Amerika menyiapkan SBX-1 yang disebut-sebut merupakan senjata HARP untuk menyerang Korea Utara. Harap Anda saring dulu informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Di mana ada senjata HARP bentuknya seperti itu? Yang bentuknya seperti bola golf itu adalah radar, bukan senjata HARP. Kecuali kalau Anda sudah riset dan dapat referensi yang kredibel bahwa HARP bentuknya seperti radar golf itu, barulah Anda boleh sebarkan informasi. Juga, kalau itu HARP yang bisa dibawa-bawa mobile seperti itu, berapa watt kekuatannya dan sumber energinya apa? Untuk urusan teknologi pengolahan energi, mereka tak secanggih itu. Kalau untuk teknologi elektronik, iya memang mereka canggih. Anda bisa lihat bedanya komputer digital yang pertama tahun 1943 dibandingkan dengan komputer digital saat ini. Jauh sekali perbedaannya. Kenapa? Karena bisnis, supply and demand. Marketnya adalah penduduk yang daya belinya tidak seragam. Maka, industri berlomba-lomba membuat peralatan elektronik yang lebih canggih dengan harga yang lebih murah. Begitu pula teknologi elektronik seperti mobile phone. Betul mereka canggih. Anda lihat perbedaan mobile phone yang pertama tahun 1983 dengan smartphone di zaman sekarang. Mengapa kemajuannya pesat? Karena bisnis, supply and demand. Permintaan pasar memicu industri untuk bikin produk yang lebih canggih dan lebih murah. Teknologi elektronik seperti CGI, jelas mereka sangat canggih. Kemajuannya pesat. Anda lihat rekaman asli pendaratan di bulan tahun 1972. Kalau zaman sekarang masih percaya dengan hoax murahan seperti itu, kebangetan. Tapi, kalau teknologi roketnya seperti jalan di tempat, tak ada bedanya roket tahun 1950-an dengan roket sekarang. Tak seperti pesatnya perkembangan teknologi komputer atau mobile phone. Mengapa teknologi roket tak maju-maju? Lagi-lagi, bisnis, supply and demand. Roket cuma buat terbang sebentar, setelah itu miring untuk menghindari langit yang pendek, kemudian diledakkan di tengah laut. Tinggal serpihan-serpihan yang tak ketahuan karena tak ada yang merasa kehilangan. Buat apa bikin teknologi roket yang lebih canggih? Teknologi energi juga seperti jalan di tempat. Pembangkit listrik yang dayanya paling besar tetap saja tenaga air. Nggak beda dengan Niagara Falls yang menggunakan teknologi Tesla 120 tahun yang lalu. Ironisnya, yang pertama menyebarkan informasi detail tentang cara kerja HARP justru media-media mainstream seperti History Channel, CBS, dan lain-lain. Berikut pembuktian di lab dan animasi yang canggih. Ini bukan kerja amatiran. Juga, saintis elit seolah mengkonfirmasi teknologinya. Cukup meyakinkan bahwa HARP sudah bisa digunakan.
Tapi mereka nggak cerita faktor yang sangat penting, yaitu berapa energi yang dibutuhkan dan sumber dayanya dari mana untuk merekayasa atmosfer secara masif dan drastis. Sehingga berita-berita di media mainstream itu tampaknya seperti propaganda teror untuk menakut-nakuti umat dunia, seolah-olah sudah ada senjata cuaca yang mampu membuat bencana agar orang-orang seperti Anda pada takut dan tunduk pada segelintir orang dalam tatanan dunia baru, New World Order. Atas dasar itulah, saya saat ini menyimpulkan bahwa belum ada bukti yang meyakinkan bahwa HAARP sudah bisa digunakan seperti yang digembar-gemborkan selama ini. Kuncinya adalah pembangkit energinya. Selama belum nemu bukti adanya pembangkit triliunan watt yang mobile, saya belum bisa percaya bahwa HAARP sudah bisa digunakan. Tapi kita tetap open mind. Pendapat kita bisa saja berubah kalau belakangan nemu bukti yang meyakinkan. Dan kita tetap harus waspada, karena bisa saja ada perkembangan baru sehingga HAARP bisa digunakan.